Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Karindani, NPM 24106311100098 dari kelas 4 CPAI pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD, yang dimana saya akan menjawab soal UAS berupa video. Yang pertama yaitu, demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Demokratisasi pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan kesepakatan belajar yang adil dan merata bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam atau disebut dengan PAI di sekolah umum, prinsip ini dapat diwujudkan melalui pemberian akses yang sama terhadap sumber belajar, pelibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, penghargaan terhadap kebebasan pendapat secara bertanggung jawab, serta penguatan sikap moderasi beragama. Penerapan prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan toleransi. Di era digital saat ini, implementasi demokratisasi pendidikan menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta maraknya penyebaran informasi keagamaan yang belum terverifikasi. Selain itu, media sosial juga berpotensi menjadi sarana penyebaran paham radikal dan intoleransi jika tidak disertai dengan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital dan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Yang kedua yaitu, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan proses pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengimplementasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP? Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan intelektual dan moral peserta didik. Beliau menekankan pada pentingnya keseimbangan antara pengembangan akal dan pembentukan adab. Konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan kurikulum merdeka yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, karakter, dan kebutuhan belajar siswa secara fleksibel. Dalam pembelajaran PAI di tingkat SMP sendiri, sintesis kedua konsep tersebut dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Seperti pada materi akhlak terhadap lingkungan, siswa diajak mengkaji ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pelestarian alam, mendiskusikan permasalahan lingkungan di sekitar mereka, serta melaksanakan proyek nyata untuk menjaga kebersihan sekolah. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dan pembentukan karakter dapat berkembang secara seimbang. Yang ketiga yaitu, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang bahwa ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pemikiran ini masih sangat relevan dalam menghadapi fenomena dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini, yang seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembinaan karakter. Salah satu bentuk implementasi pemikiran tersebut adalah melalui pembelajaran integratif antara PAI dan sains.
Contohnya pada tema pelestarian lingkungan, siswa mempelajari dalil-dalil Al-Quran tentang menjaga alam, sekaligus memahami konsep ilmiah mengenai pencemaran lingkungan. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menempatkan akhlak sebagai fondasi utama pendidikan. Menurut beliau, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penguasaan ilmu, tetapi juga dari kualitas moral peserta didik. Selain itu, beliau juga menekankan pada pentingnya sikap hormat dan tawadu kepada guru sebagai bagian dari proses pembentukan karakter sikap yang berakhlak mulia. Dalam konteks pembelajaran PAI sendiri, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pembiasaan adab belajar, penguatan budaya religius di sekolah, dan keteladanan yang diberikan oleh guru. Penerapan konsep ini juga dapat menjadi solusi terhadap krisis keteladanan yang terjadi di era modern, karena guru dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai pengajar transfer ilmu saja, tetapi juga sebagai figur teladan baik atau uswatun hasanah yang mampu memberikan contoh perilaku positif dan baik kepada peserta didik untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumen Anda. Ahmad Hasan menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam memahami ajaran Islam. Pemikiran tersebut tercermin dalam kurikulum PAI saat ini melalui penguatan pembelajaran yang berbasis dalil, pengembangan kemampuan memahami teks keagamaan, serta pembiasaan berpikir kritis terhadap berbagai persoalan keislaman. Jika ditinjau dari karakternya, pemikiran Ahmad Hasan lebih dekat dengan reformisme dibandingkan konservatisme. Hal ini karena beliau mendorong umat Islam untuk kembali kepada sumber ajaran yang autentik sekaligus menghindari praktik taklil yang berlebihan. Dengan demikian, pemikiran tersebut tidak hanya merupakan memurnikan ajaran Islam, tetapi juga mendorong pembaruan dalam pendidikan agar tidak rasional dan kontekstual. Yang keenam yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya melalui analisis. Analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 landasan utama dalam filsafat pendidikan Islam yang saling berkaitan. Ontologi membahas hakikat manusia, ilmu, dan pendidikan. Epistemologi menjelaskan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui wahyu, akal, dan pengalaman. Sementara aksiologi berfokus pada tujuan dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Ketiga aspek tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Visi program studi dapat diarahkan pada pembentukan pendidik yang profesional dan berakhlak mulia, sedangkan misinya mencakup pengembangan ilmu berbasis nilai-nilai Islam, pelaksanaan penelitian yang bermanfaat, serta pengabdian ke masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Yang ketujuh yaitu Syed Nakhuib Al-Attas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata
pelajaran pendidikan agama Islam. Syed Muhammad Naqib Al-Attas mengemukakan konsep ta'dib sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Menurut beliau, pendidikan harus diarahkan pada pembentukan manusia yang beradab, yaitu individu yang mampu menempatkan segala sesuatu dengan kedudukannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Konsep tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan pendidikan nasional yang merupakan pengembangan potensi peserta didik agar manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, bertanggung jawab. Dalam penyusunan RPP PAI, konsep ta'dib dapat diimplementasikan melalui perumusan tujuan pembelajaran yang tidak hanya menekan pada aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu dirancang untuk membentuk karakter sekaligus meningkatkan kompetensi akademik. Yang ke-8 yaitu Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah dan jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Ismail Raji Al-Faruqi mengemukakan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan berbagai disiplin ilmu modern. Menurut beliau, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks sekolah, gagasan tersebut dapat diterapkan melalui pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya pada tema ekonomi syariah dan keadilan sosial. Siswa dapat mempelajari konsep zakat, infak, dan sedekah dalam PAI, kemudian menghubungkannya dengan materi ekonomi mengenai distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu memiliki relevansi ajaran Islam yang menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.